warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam literasi dan numerasi. Perkenalkan, nama saya Diandra Kela Majid AS, selaku pembimbing 2 dari Misi Lentera 03. Di sini saya akan memenuhi tantangan di bulan Juni, yaitu membuat tabel frekuensi dan diagram batang. Di sini, Bu Gia akan menjelaskan tentang tabel frekuensi dan diagram batang. Anak, ada hal yang harus kalian ketahui. Tabel frekuensi ini tidak harus tentang cabang olahraga, tapi bisa juga kita ganti dengan berat badan, ataupun jumlah makanan dan minuman yang disukai siswa-siswi, ataupun bisa juga kita isi dengan siswa-siswi menggunakan kendaraan ke sekolah. Kan bermacam-macam ya. Nah, di sini Bu Gia akan menjelaskan tentang cabang olahraga yang diminati oleh banyaknya siswa-siswi. Yang pertama ada voli. Voli frekuensi dan jumlahnya ada 4. Untuk renang frekuensi jumlahnya ada 3. Basket frekuensi dan jumlahnya ada 2. Dan keempat ada badminton frekuensi dan jumlahnya ada 5. Terakhir ada sepak bola, yaitu yang paling banyak diminati ya. Ternyata frekuensi dan jumlahnya ada 7. Nah, setelah kita membuat dan membahas frekuensi, mari kita buat diagram batang. Ada yang tahu apa itu diagram batang? Ya, diagram batang adalah kita membuat diagram batang sesuai tabel frekuensi. Jadi, jika kita ingin membuat diagram batang, otomatis kita harus memiliki tabel frekuensinya. Di sini ada voli nomor 1. Frekuensi dan jumlahnya ada 4 orang nih. Berarti kita harus membuat diagram batangnya dengan ketinggian 4. Di sini sudah saya buatkan garis pinggir dan di bawahnya ini bisa kita isi dengan datanya. Misal, yang pertama voli. Karena frekuensi dan jumlahnya 4, berarti kita harus membuat diagram batang dengan ketinggian 4. Nah, yang kedua ada renang. Frekuensi dan jumlahnya 3. Otomatis kita harus membuat diagram batangnya dengan ketinggian di angka 3. Ini adalah renang. Yang ketiga yaitu ada basket. Kita lihat ya, untuk basket frekuensi jumlahnya ternyata 2. Agak menurun. Berarti kita membuat dengan ketinggian diagram batang 2. Yang keempat ada badminton. Apakah turun atau naik ya? Badminton 5. Ternyata badminton lebih meningkat atau lebih naik dari basket. Otomatis posisikan harus di posisi naik ke angka 5. Nah, ini diagram batang basket. Badminton. Dan yang terakhir ada sepak bola, yaitu yang paling banyak diminati. Sepak bola. Karena frekuensi dan jumlahnya 7, otomatis ini termasuk diagram batang yang paling tinggi ya. Oke, kita buat yang paling tinggi yaitu di angka 7. Nah, sudah terlihat bukan perbedaan dari masing-masing cabang olahraga? Jadi, dalam diagram batang, semakin tinggi batang diagramnya berarti jumlah peminat siswanya semakin tinggi ataupun banyak. Begitu pula dengan diagram batang yang sedikit. Semakin sedikit atau semakin pendek, otomatis peminatnya yaitu semakin rendah. Nah, ini dia tabel frekuensi dan diagram batang. Gampang bukan? Nih, sudah paham bukan? Cukup sekian untuk tantangan di bulan Juni, yaitu tentang frekuensi dan diagram batang. Lupa belajar di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!